Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Ramadan, dimanapun Anda berada, puji syukur kehadiran Allah, kita istiqomah. Diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk tetap berpuasa. Mudah-mudahan akhirnya kita akan mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Ramadan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu Bibi punya tetangga di Palembang. Subhanallah. Dia punya tetangga, sebuah keluarga kecil yang sangat giat dalam bekerja. Dia punya toko. Jadi setiap hari si anak tugasnya adalah berbelanja. Berbelanja untuk membantu ayahnya berdagang. Satu saat naas, dia salah dalam berbelanja. Disuruh beli rokok filter, dia beli rokok kretek. Disuruh beli mie goreng, dia beli mie rebus. Si ayah marah, tidak henti-hentinya. Sambil menyusun barang terus dia marahin anak itu. Anak ini disuruh menukarkan barang dagangan. Tapi dia berkata, ayah, saya tidak sanggup kalau nukar barang dagangan. Kenapa? Karena saya tidak berani, saya takut ayah, saya takut dimarahin. Nggak apa-apa, bawa saja notanya. Tapi si anak nggak mau. Semakin marahlah ayah kepada anak gadisnya ini. Sang ayah punya anak 2 orang, yang satu kelas 5 SD, yaitu yang suka membantunya belanja. Dan yang kedua, masih TK. Tiba-tiba datang sang ibu. Mendengar ayahnya marah. Ada apa sih ya? Itu anak kita belanja nggak benar tuh. Semua barang yang dibelinya salah. Lihatlah. Itu barang yang dibeli, barang yang sulit laku. Dibuka oleh sang bunda. Ternyata benar. Barang yang sulit laku. Sayang beribu sayang, sang bunda pun ikut memarahi anak gadis yang cantik ini. Anak ini terdiam. Akhirnya kata sang bunda melihat anaknya diam. Kamu ini sudah besar. Kamu nggak bisa apa-apa. Kamu ini cuma jadi beban orang tua. Subhanallah. 2 kata-kata terakhir ini benar-benar menghancur luluhkan hati sang anak. Nggak bisa apa-apa. Cuma jadi beban orang tua. Ketika sang ibu memerintahkannya pulang untuk ngomong adiknya. Sepanjang perjalanan kata-kata ini tidak hilang dari pikirannya. Ya Allah, alangkah sedihnya hidupku. Ternyata aku anak yang tidak berguna. Cuma jadi beban orang tua. Dia duduk di pinggir ranjang memandang adiknya. Kata-kata sang ibu tidak hilang dari pikiran. Ketika sang ibu pulang tengah hari untuk ngambil makan sang ayah, dia melihat si anak menggendong adiknya. Sang ibu sempat berkomentar, taruh adikmu itu, nggak usah digendong. Lebih baik kamu nyapu, ngepel, cuci piring dan sebagainya. Si anak tidak peduli, terus digendongnya adiknya dengan penuh kasih sayang. Sahabat Ramadan, sore harinya ayah dan bunda ini pulang ke rumahnya. Dia melihat anak gadisnya masih menggendong adiknya. Si ibu sibuk di dapur, si ayah sibuk di kandang ayamnya. Jam 5:30 sore, mereka duduk di depan TV nonton berita. Tiba-tiba anak gadis bersama adiknya masuk ke kamar. Mereka tidak peduli. Sampai di kamar terdengar kata-kata si adik. Terdengar kata-kata si mbak pada adiknya. Dek, mbak pamit ya. Mbak akan pergi jauh. Mbak akan pergi sangat jauh. Mbak tidak tahu apakah kita masih bisa bertemu apa tidak satu saat nanti. Mbak pasti nangis kalau kangen sama kamu, dek. Kedua orang tuanya mendengar. Tapi orang tuanya tidak peduli, dikiranya kedua anaknya sedang bermain-main di kamar. Sampai akhirnya terdengar suara jeritan si anak. Mbak! Sang ibu lari mengejar ke kamar. Sampai di kamar sang ibu pun menjerit. Ya Allah, nak, kamu kenapa, nak? Sang ayah mendengar istrinya menjerit, lari pula ke kamar. Alangkah kaget si ayah melihat anak gadisnya sudah tergeletak. Dari mulutnya mengeluarkan busa begitu banyaknya. Ketika dicium busa itu, ya Allah, ma, anak ini minum racun serangga rupanya. Ya Allah, bergegas si ayah mengangkat gadis itu ke mobil. Diantarkannya ke rumah sakit, dikuras lambungnya oleh dokter. Sayang beribu sayang, 2 jam kemudian si anak menghembuskan napas terakhirnya. Sahabat Ramadan, ayah menyesal sepanjang hayatnya. Apa penyebabnya? Tidak sabar. Seandainya ayah dan ibu bersabar, nggak apa-apa nak, kita berdoa saja. Lain kali hati-hati nak kalau belanja. Bila perlu kamu tulis apa saja yang harus dibeli, supaya tidak terulang kesalahan seperti ini. Seandainya ayah dan bunda sabar dalam mendidik anaknya, mungkin cerita ini tidak akan tragis seperti itu. Sayang beribu sayang, ketidaksabaran yang sedikit fatal akibatnya. Ramadan adalah syahrus sabar, mendidik kita supaya sabar. Mudah-mudahan
Allah anugerahkan kesabaran itu pada diri kita, sehingga kita mampu mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses. Dengan kesabaran yang kita miliki, sukses dunia, sukses di akhirat. Selamat berbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.